Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah hadir pada room kali ini untuk melakukan mediasi. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Kadek Putra SHMH. Saya sebagai mediator yang tentunya telah dipilih oleh saudara-saudara sekalian. Dalam perkara perdata nomor 123-PDT-2021-PN-TBL. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan pada saudara sekalian untuk memperkenalkan diri agar saya tahu nama dari saudara-saudara sekalian. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gorwinta Pasca Prajakaban. Saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Darmawan. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat. Baik, silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kadek Rosena. Di sini saya sebagai tergugat pertama. Perkenalkan, nama saya Gusti Kadek Agung Ardayoga, saudara dari Kadek Losiana, sebagai tergugat 2. Baik, terima kasih saudara sekalian setelah memperkenalkan diri. Nah, dikarenakan saudara sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Nah, terkait mediasi, hal ini sesuai dengan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Untuk pengertian mediasi, saya rasa saudara sudah mengetahui tentunya, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar. Kita lanjutkan saja. Untuk manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Jadi sebelum dibawa ke meja hijau, alangkah baiknya suatu perkara diselesaikan dengan cara mediasi. Nah, di sini wajib saudara ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup. Saudara bersifat tertutup dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Nah, adapun di sini saya sebagai mediator merupakan pihak netral. Di sini saya tidak akan mengintervensi atau memihak salah satu pihak. Di sini saya bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, di dalam melaksanakan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi. Nah, prinsip-prinsip ini perlu saya sampaikan karena ini merupakan hal penting agar saudara sekalian mengetahui. Yang pertama itu ada imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi di sini saya hanya sebagai penengah, hanya sebagai pengarah jalannya diskusi. Nanti mengenai kesepakatan atau keputusan itu sepenuhnya hak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Ini perlu saya jelaskan agar saudara sekalian mengetahui bagaimana alur dari sebuah mediasi tersebut. Ini lebih sederhana daripada pengadilan, tapi biar saudara juga memahami hal ini. Nah, yang pertama, pertemuan mediasi hari ini, hari pertama, yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak. Menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan dan tertib selama proses mediasi. Di sini pada poin jadwal ini diperlukan sebuah alur agar proses mediasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya
pertemuan kedua mediasi, yaitu penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, buat dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting karena suatu dan lain hal, tentunya karena masih merebaknya pandemi. Salah satunya sekarang dikabarkan ada varian baru, varian Omicron. Tapi semoga itu tidak menyebar luas di Indonesia khususnya. Nah, yang keempat, saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Di sini saya akan merangkum pembahasan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya tidak mengintervensi, tapi menginventarisasi dari permasalahan dan mengagendakan pembahasan yang akan kita bahas berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang kelima, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan untuk penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai penyelesaian permasalahan. Yang terakhir, yang keenam, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akte perdamaian atau mencabut gugatan. Di sini ada dua opsi, entah para pihak mau membuat akte perdamaian atau mencabut gugatan tersebut. Nah, itu 6 poin prinsip dalam mediasi yang perlu saya jelaskan. Apakah saudara sekalian mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Apa perlu saya ulang untuk memperjelas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Saudara telah mengamati, jadi akan saya lanjutkan. Karena saudara sekalian sudah mengerti terkait dengan prinsip-prinsip mediasi yang telah saya jelaskan, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Di sini saya akan memberikan opsi tanggal, nanti silakan para pihak jika ada yang keberatan, silakan disampaikan. Untuk pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 pukul 10 WITA melalui platform Zoom. Bagaimana? Tidak, Pak. Ada yang keberatan? Tidak keberatan, Pak. Tidak. Bisa dilanjutkan? Bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Karena sudah disepakati, maka pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Jadi silakan mohon dicermati untuk para pihak bahwa pertemuan kedua mediasi itu akan membahas tentang penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Untuk kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resum perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Silakan perlu dicatat untuk pertemuan kedua nanti itu akan membahas mengenai penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Pak. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Dalam proses mediasi ini juga ada tata tertib agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, para pihak wajib beritikad baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Jadi sekali lagi perlu dicermati bahwa dalam mediasi yang berperan aktif itu adalah para pihak. Di sini saya hanya menengahi dan mengarahkan alur jalannya mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Keenam, tidak menggunakan handphone.
Maksud menggunakan handphone di sini saat dalam proses diskusi, proses berdialog, silakan fokus pada apa yang kita diskusikan. Alat komunikasi yang tidak diperlukan silakan ditaruh terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya mediasi. Yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Sekali lagi, karena ini sifatnya rahasia. Nah, itu 7 tata tertib yang ada dalam proses mediasi hari ini. Apakah saudara kalian setuju dengan kesepakatan tersebut, kesepakatan tata tertib tersebut, atau ada tambahan terkait tata tertib mediasi yang telah saya sampaikan tadi? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Karena proses pembacaan tata tertib sudah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022, pukul 10 WITA di Zoom Meeting. Untuk terkait agenda, penyampaian resum perkara, dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Sesuai dengan Perma 1 nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan, mengetahui identitas masing-masing pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal serta tata tertib selama mediasi. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dari pembacaan resum perkara masing-masing pihak. Sebelum mediasi hari pertama ini ditutup, apakah dari para pihak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilahkan jika ada. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Jika sudah jelas, maka untuk pertemuan pertama pada hari ini kita cukupkan. Kita akan berjumpa dan bertemu kembali di pertemuan kedua tanggal 15 Januari 2022 pukul 10 WITA melalui platform Zoom Meeting. Mohon maaf. Jadi, untuk para pihak, saya ucapkan terima kasih dan mohon disiapkan bahan-bahan atau hal-hal yang diperlukan untuk pertemuan kedua. Saya tutup ini dan ucapkan terima kasih. Para pihak bisa meninggalkan room Zoom. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, saudara sekalian yang saya hormati. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kita pada mediasi pertemuan kedua. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut, agar kita mengingat kembali apa saja tata tertib yang harus dijalankan dalam proses mediasi. Yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir, dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Nah, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. 6, tidak menggunakan handphone. 7, tidak merekam isi pembicaraan. Saya harap saudara sekalian menaati tata tertib yang telah disepakati tersebut. Nah, untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Untuk pihak penggugat, apa bersedia atau sudah siap? Sudah siap, Pak. Silakan untuk penggugat, silakan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang telah diarahkan pada pertemuan pertama. Jadi begini, Pak. Saya dengan Pak Arka dan Pak Klosiana melakukan transaksi jual beli sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini juga sudah dibuatkan oleh akta notarisnya oleh
Bu Astuti SHMH dengan nomor 111-PBL-2021 pada tanggal 2 November 2021. Pada waktu itu, Pak Arka membayar uang mukanya dengan harga 100 juta rupiah. Dia juga berjanji akan menggantikan sisanya selama tenggang waktu 2 bulan ke depan. Pada tanggal 11 Desember 2021, Pak Arka membayarkan sisanya dengan memberikan 2 lembar cek. 2 lembar cek tersebut bisa dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud oleh Bapak Gorbin sebelumnya. Jadi pada tanggal 11 Desember 2021, Bapak Arka dan Bapak Rosiana membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek, yaitu sebagai berikut. Untuk cek yang pertama yaitu dengan nomor XP 279269 pada tanggal 11 Desember 2021 melalui Bank Sentral Asia sejumlah 60 juta rupiah. Dan cek yang nomor 2 yaitu nomor XP 279251 pada tanggal 11 Desember 2021 melalui Bank Sentral Asia sejumlah 40 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Bapak Agung Arka Yoga. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Setelah seminggu pelunasan tersebut, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank Mandiri Singaraja. Akan tetapi, pihak bank mengatakan saya tidak bisa mencarikan rekening tersebut alias ditolak karena rekening giro telah ditutup. Setelah saya mendengar itu, saya langsung berusaha menghubungi Pak Arka. Akan tetapi, saya merasa Pak Arka ini menghindar dari saya. Saya juga merasa Pak Arka tidak ada itikat baiknya sama sekali dengan saya. Malahan setelah saya bertemu dengan Pak Arka, justru mengatakan tidak benar dan rekening dari tabungan giro atas nama Agung Arka Yoga itu masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan merasa dirugikan di sini, saya dan kuasa hukum saya akan mengajukan gugatan. Baik, terima kasih. Apa ada penjelasan lagi dari pihak penggugat? Tidak ada, Bapak. Oke. Tadi saya dijelaskan. Nah, kalau boleh saya tahu, objek dari transaksi antara Bapak Gorbin dengan Bapak Arka dan Saudara Pak Losiana ini sejenis apa kalau boleh saya tahu? Rumah milik saya yang terletak di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Sertifikat hak milik dengan 2233, luasnya 2 are. Oke. Jadi kalau boleh saya sedikit menyimpulkan dari apa yang telah Pak Gorbin sampaikan tadi. Pak Gorbin dengan Pak Arka beserta saudaranya Pak Losiana telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli terbukti dari fotokopi akte yang terima, yaitu dengan objek rumah, kalau tidak salah tadi ditentukan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, dengan sertifikat hak milik 233 luas 200 meter persegi. Nah, kemudian tadi jelaskan bahwa tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka atau DP sebesar 100 juta rupiah, dan tahap kedua itu 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya 60 juta dan 40 juta rupiah. Akan tetapi saat dicarikan 2 lembar cek tersebut tidak bisa karena dinyatakan tabungan giro tutup. Benar begitu, Pak Gorbin? Kalau boleh saya mengambil kesimpulan. Ya, benar, Pak. Lalu, karena ini proses mediasi seperti yang di awal, kuasanya di tengah, saya ingin menanyakan solusi apa yang Bapak Gorbin bisa tawarkan atau Bapak inginkan dari mediasi? Ya, saya mah seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa saya ini merasa nggak adil banget gitu, Pak, dan dirugikan karena transaksi jual beli ini. Karena cek yang Pak Arka dan Pak Losiana berikan itu tidak bisa saya cairkan. Padahal mereka juga udah punya sertifikat hak miliknya, sama udah proses pergantian nama, gitu, Pak. Oh, jadi sertifikat dari Pak Gorbin ini sudah di tangan Pak Arka dan Pak Losiana? Iya, Pak, sudah, Pak.
Izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud oleh Bapak Gurbin sebelumnya. Jadi pada mediasi kali ini bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, Bapak Arka serta Bapak Luciana telah mengakui kesalahannya dan tulus meminta maaf kepada Bapak Gurbin sebelumnya. Dan yang kedua yaitu Bapak Arka serta Bapak Luciana yang melunasi sisa pembayarannya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Benar begitu, Pak Gurbin? Ya, benar, Pak. Baik. Baiklah. Selanjutnya saya persilahkan pada Pak Arka dan Pak Luciana untuk menyampaikan permasalahannya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Gurbin. Pak Arka atau Pak Luciana dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Mediator. Bahwasanya di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan sengketa yang saya bersama saudara saya dan juga Pak Gurbin atas adanya sengketa jual beli rumah. Bahwasanya memang benar saya dan saudara saya telah melakukan transaksi jual beli rumah dengan Pak Gurbin. Dan benar juga bahwasanya dalam transaksi tersebut sudah dibuatkan akte jual beli seperti yang dikatakan oleh Pak Gurbin, yaitu di hadapan notaris Bu Astuti SH MKN dengan nomor 111-PBL-2001 tanggal 2 November 2021. Dan juga saya sudah membayarkan uang muka sebagai DP awal sebesar 100 juta rupiah secara tunai, dan sisanya saya berikan kepada saudara saya sendiri untuk melunasi yang kira-kira lebih diberikan waktu 2 bulan dalam lunasan. Dan juga saudara saya sudah memberikan 2 lembar cek yang setelah dikatakan oleh penggugat tadi bahwasanya pembayaran tersebut sudah dikatakan lunas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut secara detail. Baik, izin untuk membacakan mengenai 2 lembar cek tersebut. Cek tersebut yakni cek nomor XP 279269 tanggal 11 Desember tahun 2021 dengan Bank Sentral Asia tersebut sejumlah 60 juta rupiah. Kemudian cek nomor XP 279251 pada tanggal 11 Desember 2021 Bank Sentral Asia sejumlah 40 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama saya. Dan juga bahwa bukannya kami tidak beritikat baik, Pak, kepada Bapak Gurbin dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya yang memiliki tabungan giro tersebut membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Itu dua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya menanyakan mengapa ada pernyataan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik Pak Arka itu tutup. Baik, setelah saya cek kembali, ternyata kesalahan tersebut karena diri saya pribadi, Pak, dalam pembuatan cek tersebut. Ada kekeliruan sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan, begitu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Arka maupun Pak Luciana. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak, Pak, cukup. Cukup dari kami, Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan sementara bahwa Pak Arka dan Pak Luciana membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Pak Gurbin yang pertama. Kemudian hal itu dibuktikan dari akte jual beli yang sama dengan yang dimiliki Pak Gurbin dan SHM rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Pak Arka telah membayar DP atau uang muka seharga 100 juta rupiah secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 11 Desember 2021 dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama. Nah, selanjutnya bahwa Pak Luciana mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dicairkan oleh Pak Gurbin. Nah, benar kurang lebih apakah benar seperti itu Pak Arka dan Pak Luciana?
Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, sama seperti sebelumnya, lalu solusi apa yang bisa Pak Arka dan Pak Losin inginkan atau ingin disampaikan dari mediasi? Baik, Pak Mediator. Bahwasanya terkait dengan permasalahan sengketa yang terjadi ini, masalah ini saya ingin selesaikan secara baik-baik, secara damai, tanpa kita harus perlu mengeluarkan beberapa uang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur litigasi. Saya ingin penyelesaian ini kita secara musyawarah aja, mungkin ini mediasi salah satunya. Ini karena permasalahan ini terjadi mungkin karena kesalahan antara saya, saudara saya, dan juga Pak Gorbin atas kasus atas sengketa yang terjadi. Itu, Pak. Baik, saya juga bahwa saya dan saudara saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Bapak Gorbin karena kekeliruan dari kami dan juga saya. Dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya, tetapi karena kekeliruan ini, saya mohon kepada Bapak Gorbin untuk memberikan waktu kepada kami selama kurang lebih 7 hari untuk bayar sisa pembayaran tersebut, gitu Pak. Baik, terima kasih. Lalu untuk Pak Gorbin, apakah Bapak bersedia menerima tawaran atau permohonan maaf dari Pak Arka dan Pak Losiana? Apakah dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Arka dan Pak Losiana untuk membayar sisa pembayaran yang belum dibayar tersebut? Ya, kalau dari saya sih, karena Pak Arka dan Pak Losiana dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka permintaan maaf tersebut akan saya maafkan, dan saya juga setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Arka dan Pak Losiana. Begitu, Pak. Baiklah, jadi dari kuasa hukum mungkin ada tambahan dari kuasa hukum Pak Dari Gorbin? saya sendiri, dari kuasa hukum penggugat tidak ada, Bapak. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baiklah, jadi saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Mohon para pihak untuk memperhatikan. Yang pertama, pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. 3, pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang keempat, bahwa pihak penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat bisa pembayaran dilakukan dengan tempo paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Nah, itulah tadi kesepakatan yang sudah bisa kita temukan. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Gorbin, Pak Arka, dan Pak Losiana, apakah puas atau bisa diterima hasil mediasi ini? Dari saya puas, Pak. Dari saya puas, Pak. Dari saya juga puas, Pak. Baik, jika para pihak sudah puas, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akte perdamaian, ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja? Bagaimana tergugat 1? Baik, terima kasih waktunya Pak Mediator. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan adanya perbedaan antara kesepakatan perdamaian dengan akte perdamaian, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan antara akte perdamaian dan kesepakatan perdamaian. Nah, apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Pak Gorbin wajib mencabut gugatan dan kesepakatan. Mohon maaf, Pak Gorbin wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu Pak Gorbin, Pak Arka, dan Pak Losiana. Nah, apabila kesepakatan perdamaian diletakkan dalam akte perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutoril dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau keputusan inkrah.
akhir. Nah, apakah Pak Gurbin, Pak Arka, dan Pak Luciana mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Oke. Untuk mengambil keputusan ini, saya beri waktu 2 menit kepada para pihak untuk berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini. Dikukuhkan ke akte perdamaian atau tidak. Oke. Baik, bagaimana Pak Gurbin? Apakah dari Bapak ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akte perdamaian? Iya, Pak. Saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian, Pak. Bagaimana dengan Pak Arka ataupun Pak Lausi? Baik, dari saya juga ingin dikukuhkan, Pak, ke akte perdamaian. Akta perdamaian. Baiklah, terima kasih banyak Pak Gurbin, Pak Arka, dan Pak Luciana atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan ini. Baiklah, terima kasih banyak kepada para pihak, Pak Gurbin, Pak Arka, dan Pak Luciana atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan. Nah, saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan. Setelah keluar dari ruangan mediasi ini, jika ada perbedaan pendapat, cukup sampai di kerongkongan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata dalam proses mediasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga hasil dari mediasi ini dapat menyenangkan para pihak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada, Pak. Baik.